Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan apa makna di balik pertanyaan Yesus kepada seorang yang sakit lumpuh di dalam Yohanes pasalnya 5 ayatnya yang ke-6 dengan satu pertanyaan, maukah engkau sembuh? Saudara, pernah nggak kita ditanya sesuatu yang jawabannya sudah pasti? Misalkan ketika saudara lapar, lalu ditanya, mau nggak sih kamu makan? Sudah tentu jawabannya pasti iya mau makan karena sudah sangat lapar. Nah, di dalam Alkitab ada satu pertanyaan yang hampir mirip, saudara-saudara. Ya, ketika Yesus bertemu dengan seorang yang sudah lumpuh selama 38 tahun, dan Yesus bertanya satu pertanyaan, maukah engkau sembuh? Secara logika, saudara-saudara, pertanyaan itu terasa aneh. Sudah 38 tahun ia sakit. Pasti jawabannya ya mau dong, pasti mau sembuh. Ya. Lalu kenapa Yesus tetap bertanya, maukah engkau sembuh? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita membayangkan tempat di mana peristiwa ini terjadi, yaitu di kolam Bethesda, ya, tentu di sana sudah berkumpul banyak orang yang sakit, dan pasti dengan wajah-wajah yang penuh dengan keputusasaan. Dan di tengah-tengah kebanyakan orang yang sakit ini, tiba-tiba Yesus menghampiri satu orang, ya. Dan saya yakin bukan tanpa alasan Yesus menghampiri si lumpuh yang sudah 38 tahun mengalami sakit. Ya, di dalam bagian ini saudara-saudara, kita mau melihat apa makna daripada pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Nah, yang pertama, Yesus sedang menguji kesiapan si lumpuh, apakah dia siap untuk berubah. Saya ingin kita melihat ini dari sisi mentalitas. Saudara, selama 38 tahun orang ini hidup sebagai orang lumpuh. Selama hidupnya pasti ia sudah terbiasa menerima sedekah dari orang lain. Pasti ia sudah terbiasa ditolong, pasti ia sudah terbiasa bergantung kepada orang lain, pasti dia sudah terbiasa dikasihani oleh orang lain. Dan kalau dia sembuh, saudara-saudara, pasti sesuatu hal terjadi. Secara sosial, ya, dia nggak harus bergantung lagi kepada orang lain. Ya, dia harus belajar mandiri. Dia harus berani bertanggung jawab terhadap dirinya. Dia juga harus bekerja menghidupi dirinya sendiri. Maka kalau pertanyaan Yesus itu, apakah engkau mau sembuh? Bukan hanya sekedar kesembuhan fisik, tapi sebenarnya Yesus juga mau meyakinkan, apakah kamu siap untuk berubah? Apakah kamu mau meninggalkan zona nyaman penderitaanmu? Nah, seringkali saudara, penderitaan yang terlalu lama itu bisa menjadi zona nyaman yang melumpuhkan mental seseorang. Seperti si lumpuh yang selama 38 tahun hidup dari belas kasihan orang lain. Dia nggak tahu bekerja dan dia memang nggak perlu bekerja. Ya, dia punya alasan yang dapat diterima, yang dapat dimaklumi oleh orang lain untuk dia nggak bekerja. Nah, kalau dia sembuh artinya statusnya berubah. Nah, siap nggak dia? Kalau ketika dia sembuh, dia harus menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang bertanggung jawab, dan menjadi orang yang bekerja untuk menghidupi kehidupannya sendiri. Dari mental seorang yang tadinya bergantung ke orang lain, sekarang ketika dia sembuh, dia harus menjadi orang yang mandiri. Tapi yang kedua juga makna dibalik pertanyaan itu, saudara-saudara, Yesus ingin membangkitkan harapan yang sudah mulai padam. Saudara, respon daripada orang lumpuh ini sangat menarik, ya. Ia nggak langsung bilang, mau Tuhan, mau sembuh. Tapi perhatikan saudara-saudara, justru dia jawabannya itu, dia berkata seperti ini, saudara-saudara, ya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara-saudara, hidup sebagai seorang lumpuh selama 38 tahun
Saya yakin saudara-saudara sudah mulai membuat orang ini kehilangan harapan, ya. Bahkan bisa jadi dia mungkin sudah lelah berharap, bisa jadi mungkin dia sudah berpikir nggak mungkin ada kesembuhan. Bahkan bisa jadi dia nggak terpikir bahwa dia akan sembuh. Harapannya memudar, digantikan mungkin dengan rasa pasrah, ya. Selama ini dia sudah berfokus kepada hanya kolam ini satu-satunya yang bisa menyembuhkan aku. Selama ini mungkin harapannya hanya kepada orang lain yang bisa membantu dia, mengantarkan dia ke kolam itu, saudara-saudara. Maka ketika Yesus bertanya, maukah kamu sembuh? Yesus mau menolong orang ini, mengalihkan fokusnya dari yang tadinya harapannya hanya kepada kolam, harapannya hanya kepada manusia, sekarang mengalihkan harapannya kepada pribadi yang ada di depannya, yaitu Yesus Kristus. Maka pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh, saudara-saudara? Mau menolong orang itu supaya belajar mempercayai Kristus, sang pemberi kesembuhan itu. Maka saudara-saudara, dua makna dibalik daripada pertanyaan Yesus itu. Siap enggak kamu mengalami satu perubahan di dalam kehidupanmu? Lalu yang kedua, untuk membangkitkan kembali semangat dan harapan si lumpuh yang sudah memulai memudar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.